Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Minggu biasa ke-26, bulan Kitab Suci Nasional 26 September 2021. Bacaan hari ini dari Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai 43, dilanjutkan ayat 45 dan ayat 47 sampai 48. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami menyegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Janganlah kamu cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan ganjarannya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan dikiatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan tangan terkudung masuk ke dalam hidup daripada dengan utuh kedua belah tangan dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan kaki timpang masuk ke dalam hidup daripada dengan utuh kedua kaki dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bingkai tidak mati dan api tidak padam." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Frater Yemfilmis Edi Waka HHK dari Makassar. Selamat mendengarkan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, hakim merupakan orang yang memutuskan apakah orang ini bersalah atau tidak bersalah. Keputusan yang ia berikan haruslah keputusan yang benar-benar adil. Keputusan tersebut sudah ditimbang dengan berbagai faktor yang adil. Seorang hakim harus mempunyai kebijaksanaan supaya ia bisa memberikan keputusan yang adil bagi banyak orang. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini mengisahkan, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang
daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Hal ini hendak menekankan soal Allah yang adil. Perkataan-perkataan yang keras mau menunjukkan bahwa Allah itu tahu semua hal di dunia ini. Hal demikian mengingatkan kita juga untuk menggunakan setiap organ tubuh kita menurut fungsinya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, rasa iri, tidak terima, cemburu, dan curiga adalah pengalaman batin yang juga dialami oleh Yohanes pada waktu itu. Disadari atau tidak disadari, pengalaman batin semacam ini seringkali muncul dan hadir dalam diri kita karena kelemahan manusiawi yang kita miliki. Perasaan-perasaan semacam ini muncul ketika kita merasa tersaingi, direndahkan, diremehkan, dan diabaikan. Berangkat dari pengalaman Yohanes, Tuhan Yesus mengajak kita untuk terus-menerus mengolah hati dan pikiran kita, supaya kita dapat semakin menyadari kecenderungan-kecenderungan negatif kita terhadap orang lain. Dengan menyadari kecenderungan ini, kita akan lebih terbuka dan berpikir secara positif, baik terhadap sesama maupun terhadap segala hal yang kita alami hari ini dan juga di setiap harinya, sehingga kita dapat semakin menyadari rahmat Tuhan yang selalu hadir dalam setiap perjalanan hidup kita. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini berpesan bahwa Tuhan Yesus memberkati siapapun yang melakukan perbuatan baik demi nama-Nya. Inilah kabar gembira bagi kita bahwa Tuhan Yesus mau mengerjakan perbuatan-perbuatan baik juga melalui kita. Setiap kita memiliki karunia untuk melakukan hal-hal baik dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa menyembuhkan dan mengusir setan, tapi ada pula yang bisa melayani dengan perbuatan-perbuatan cinta kasih. Sebab kepada kita telah diberikan karunia masing-masing. Tuhan Yesus menggunakan kita sesuai dengan apa yang dikehendakinya sendiri. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh jatuh dalam iri hati dan kesesatan, lalu mau menceritakan nama orang dan menyebarkan berita yang kurang baik. Yesus mengingatkan agar kaki dan mata kita tidak melakukan kesesatan dengan mudah menghakimi atau menilai. Kita perlu bersyukur bahwa kepada masing-masing kita juga dikaruniai rahmat untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam hidup dan pelayanan kita. Kebaikan yang kita taburkan di dunia ini akan menjadi buah di kemudian hari. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.